Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Berjumpa kembali dengan saya, James Mesak, dalam seri program rohani Pahlawan Alkitab. Suatu program rohani yang akan membahas kisah hidup tentang pahlawan-pahlawan iman di dalam Alkitab. Kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, perjalanan hidup, karya-karyanya, kenangan-kenangannya yang luar biasa, serta pengalaman-pengalaman pribadi bersama dengan Yesus Tuhan yang akan menjadi teladan buat kita semua. Selamat menikmati dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita berjumpa kembali dalam program Pahlawan Alkitab, dan kita masuk di dalam seri yang ke-70, di mana kita akan membahas kehidupan seorang pahlawan Alkitab wanita yang bernama Ribka. Ribka dari bahasa Ibrani yang berarti pertalian, dari akar kata yang berarti mengikat, menggabungkan, atau menyatukan, atau mengikatkan, atau mengaitkan kuat-kuat. Dalam bahasa Inggris disebut juga Rebeka atau Rebekah, adalah anak perempuan Betuel, kakak perempuan Laban, di mana nama suami dari Ribka adalah Ishak, anak Abraham dan Sarah. Betuel, ayah Ribka, adalah putra Milka dan Nahor, saudara kandung Abraham, sehingga Ribka masih bersaudara dengan Ishak, tepatnya anak dari sepupu Ishak. Sementara Ribka sendiri memiliki dua anak kembar, yaitu Esau dan Yakub, di mana nama Ribka juga tertulis sebanyak 34 kali di dalam Alkitab, dan tertulis dalam dua kitab, yaitu kitab Kejadian dan kitab Roma. Kita akan membahas perjalanan hidup dari Ribka. Yang pertama kali yaitu bagaimana Ribka bertemu dengan Eliezer. Dalam Kejadian 24 ayat 1-9, kita melihat bagaimana Eliezer yang adalah hamba dari Abraham dipanggil dan disuruh bersumpah untuk mencarikan istri bagi Ishak dengan beberapa kriteria, yaitu supaya tidak mengambilkan istri bagi Ishak dari antara perempuan Kanaan. Kemudian Eliezer harus kembali ke negeri asal, ke sanak saudara Abraham, untuk mengambil seorang istri dari sana. Lalu Eliezer disuruh supaya jangan membawa Ishak kembali ke negeri asal Abraham. Yang keempat, jika perempuan itu tidak mau mengikutinya untuk menikah dengan Ishak, maka lepaslah hamba itu dari sumpahnya. Dan dalam Kejadian 24 ayat 10-14, kita melihat bagaimana Eliezer berangkat menuju Aram, Mesopotamia, ke kota Nahor. Dan sampai di sana saat petang hari, saat perempuan-perempuan keluar untuk menimba air. Dan kisah pertemuan Ribka dengan Eliezer ini tertulis dalam Kejadian 24 ayat 13-16, di mana Eliezer sedang berdiri di dekat mata air, dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air di situ. Dan Eliezer berkata, "Kepada siapa aku minta tolong untuk minum, di mana perempuan itu akan memberi aku minum, lalu menjawab juga, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak untuk menjadi istrinya." Jadi Eliezer memang minta petunjuk dan kasih karunia dari Tuhan. Dan dalam Kejadian 24 ayat 15, sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka yang lahir bagi Betuel, anak laki-laki Milka, istri Nahor, saudara Abraham, buyungnya dibawanya di atas bahunya. Ayat 16, anak gadis itu sangat cantik parasnya, seorang perawan.
belum pernah bersetubuh dengan laki-laki, ia turun ke mata air dan mengisi buyungnya lalu kembali naik. Dan Eliezer melakukan seperti yang diinginkannya. Dan ternyata ya, Ribka juga menjawab dia akan memberi minum unta-untanya, sehingga Eliezer yakin bahwa Ribka inilah orang yang ditunjuk oleh Tuhan untuk menjadi istri bagi Ishak anak tuanya. Jadi kemudian Eliezer meminang dan meminta Ribka untuk menjadi istri Ishak dan dibawa ke rumah Abraham. Dalam Kejadian 24 ayat 34 sampai 61, Eliezer berhasil membawa pulang Ribka yang bersedia mengikuti dengan keinginannya sendiri untuk menjadi istri bagi Ishak. Dalam perjalanan sampai di tempat Abraham, terjadilah pertemuan antara Ishak dan Ribka, dan akhirnya mereka menjadi satu, di mana Ishak mengambil Ribka sebagai istrinya. Terus dalam Kejadian 24 ayat 62 sampai 67. Kejadian 24 ayat 67, lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sarah ibunya dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintainya dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Kemudian terus juga dalam Kejadian 25 ayat 20, dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka anak Betuel orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Dan dalam kisah selanjutnya, dalam perjalanan rumah tangga Ribka dan Ishak, ternyata Ribka mandul. Tapi Ribka dan Ishak berdoa kepada Tuhan. Dalam Kejadian 25 ayat 21, berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Dan yang terjadi pada saat Ribka mengandung, anak di dalam rahimnya itu bertolak-tolakan, sehingga Ribka berkata kepada Tuhan, buat apa aku hidup? Dan ia pergi meminta petunjuk Tuhan, dan firman Tuhan datang kepada Ribka bahwa dia akan mengandung dua bangsa yang besar dalam rahimnya, dan juga mendapatkan nubuat bahwa anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Dan saat kelahiran itu terjadi, keluarlah anak pertama yang berwarna merah, dan seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu, sebab itu dinamainya Esau. Kemudian keluarlah adiknya yang memegang tumit Esau, dan dinamai Yakub. Ishak sendiri berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Dan anak-anak itu bertambah besar. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang dan suka tinggal di dalam kemah. Ishak sayang kepada Esau, sebab dia suka makan daging buruan. Tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Kejadian 25 ayat 28. Ishak sayang kepada Esau sebab dia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Dan di dalam kisah berikutnya, bagaimana terjadi kelaparan di negeri tempat tinggal Ishak. Dan Ishak dilarang Tuhan pergi ke Mesir, sehingga ia pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin, dan tinggal di sana. Dan orang-orang di sana melihat bahwa istri Ishak, yaitu Ribka, cantik luar biasa, elok parasnya, sehingga Ishak mengakuinya sebagai saudara. Ishak tidak berani mengatakan istri karena takut dibunuh oleh penduduk tersebut. Tetapi pada suatu ketika Raja Abimelek, raja orang Filistin itu menjumpai Ishak sedang bercumbu dengan Ribka istrinya, sehingga Abimelek memanggil Ishak dan berkata, memang benar dia istrimu, mengapa engkau berbohong, mengatakan hal yang tidak benar, sehingga dikhawatirkan akan mendatangkan kesalahan bagi bangsa Filistin. Nah, Kejadian 26 ayat 11 berkata firman Tuhan, lalu Abimelek memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, siapa yang mengganggu orang ini atau istrinya, pastilah ia akan dihukum mati. Jadi Ishak tinggal di tanah Filistin, Ishak menabur, menggarap ladang, dan dalam tahun itu juga mendapat hasil 100 kali lipat karena Ishak diberkati oleh Tuhan. Dan dalam perjalanan waktu, Ishak menjadi semakin tua, matanya sudah mulai kabur, sehingga sulit untuk membedakan antara Esau dan Yakub. Ishak merasa inilah waktunya untuk dia memberkati Esau dengan hak kesulungan. Dan Ishak pun menyuruh Esau untuk pergi berburu, membawa binatang untuk diolah menjadi makanan yang enak sebelum dia diberkati dengan hak kesulungannya. Tetapi Ribka yang mendengar perkataan dari Ishak ini malah menyuruh Yakub mengambil
hewan ternak yang ada, memotongnya, mengolahnya menjadi masakan yang sangat disukai oleh Ishak, lalu menyuruh Yakub untuk datang di hadapan Ishak untuk menerima hak kesulungan dari Esau. Sekalipun Esau dan Yakub berbeda, akhirnya Yakub berdandan seperti Esau, memakai bulu dengan jubah dengan bulu, yang menggunakan pakaian dari Esau, kemudian datang kepada ayahnya. Yakub pun memang ragu-ragu, tetapi karena dia menikmati makanan yang enak dan nikmat, dan akhirnya Ishak tetap memberkati Yakub, dan nubuat dari Tuhan kepada Ribkah digenapi. Bagaimana hak kesulungan Esau telah diambil oleh Yakub dengan gantinya semangkuk kacang merah. Dan setelah menyadari hak kesulungannya diambil oleh Yakub, Esau sangat marah, sehingga Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan ayahnya kepadanya, sehingga bermaksud untuk membalaskan dendamnya dengan cara apapun. Dan karena kemarahan Esau yang tidak kunjung reda, maka Ribkah pun berkata kepada Ishak supaya mengizinkan Yakub pergi ke rumah Laban, ke Padan Aram, ke rumah Betuel ayah ibumu, dan mengambil seorang istri di sana. Dan akhirnya dalam Kejadian 28 ayat 5, demikianlah Ishak melepas Yakub. Lalu berangkatlah Yakub ke Padan Aram, kepada Laban anak Betuel, orang Aram itu saudara Ribkah, ibu Yakub dan Esau. Dan di dalam kisah ini tidak ada kelanjutan catatan mengenai kehidupan Ribkah. Yang jelas, catatan mengenai matinya Ribkah tidak tercatat dengan jelas di Alkitab. Jadi tidak ada info yang bisa menunjukkan kapan Ribkah mati. Tetapi ada satu kisah di mana saat Yakub kembali ke Kanaan dengan keluarganya dan hartanya, ia berhenti di Betel. Deborah, inang pengasuh Ribkah, dikuburkan di sebelah hilir Betel di bawah pohon besar yang dinamai orang pohon besar penangisan, karena Deborah saat itu mati, dan diperkirakan Ribkah juga mati pada saat yang berdekatan atau sama dengan Deborah. Dalam Kejadian 35 ayat 8, ketika Deborah, inang pengasuh Ribkah mati, dikuburkanlah ia di sebelah hilir Betel di bawah pohon besar yang dinamai orang pohon besar penangisan. Jadi memang ada banyak perkiraan atau tafsir mengapa kematian Ribkah tidak disebutkan jelas. Ada kemungkinan Ribkah dimakamkan secara diam-diam karena takut Esau yang akan melakukan penghinaan terhadap jasadnya. Dan kemungkinan yang kedua adalah Ribkah dimakamkan dalam situasi yang cukup tragis karena Ishak sudah lanjut usia dan buta, juga tidak dapat memberi penghormatan yang sepantasnya, sementara Yakub tinggal di tempat yang jauh, dan Esau yang tetap tidak mau datang karena masih marah atas bantuan Ribkah kepada Yakub tentang hak kesulungan dan berkat baginya. Dalam Kejadian 49 ayat 31, disitulah dikuburkan Abraham beserta Sarah istrinya, disitulah dikuburkan Ishak beserta Ribkah istrinya. Jadi hanya dicatat bahwa tempat Ishak dan Ribkah dikuburkan adalah di sebelah kuburan Abraham beserta Sarah. Nah, apa yang menjadi keteladanan Ribkah dalam kisah hidupnya bagi kita semua? Kita melihat pada saat Ribkah dipinang oleh Eliezer, dengan ketaatannya, dengan ketulusan hatinya, dia bersedia melakukan, menjalani kehidupan yang sudah dilihat oleh Ribkah, di mana dia melihat bahwa Eliezer adalah utusan dari Abraham dan ini adalah kehendak Tuhan atas hidupnya, dan Ribkah menjalaninya dengan taat, dengan setia. Bahkan saat menjadi istri Ishak pun Ribkah tetap setia. Pada saat Ribkah tahu bahwa dia mandul, Ishak pun dengan serius berdoa supaya Ribkah dibukakan kandungannya, dan saat mengandung Ribkah bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan memilih dia untuk menjadi ibu dari keturunan dua bangsa yang besar. Bahkan Yakub menjadi asal-usul bangsa Israel atau umat pilihan Allah,
Di sini kita melihat bahwa peran Ribkah menjalani panggilannya pada masanya untuk menggenapi setiap rencana Tuhan dalam kehidupan manusia, di mana Ribkah pun berperan sebagai tokoh atau pahlawan Alkitab, salah satu pahlawan wanita Alkitab yang cukup terkenal saat dia menjadi istri Ishak, mendampingi Ishak dengan setia sampai usia lanjut, dan menjadi ibu bagi Yakub yang menjadi cikal bakal bangsa Israel. Dan dalam kisahnya ini kita melihat satu keteladanan yang luar biasa, kesetiaan, kesungguhan, ketaatan yang ditunjukkan oleh Ribkah itu akan menjadi keteladanan buat kita semua untuk menjalani hidup ini dalam rencana dan kasih Tuhan dengan setia sampai akhir. Dan puji Tuhan, pagi hari ini kita bisa berkata bahwa Ribkah adalah pahlawan Alkitab. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.